Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang teori bentuk negara atau susunan negara yang akan dibawakan oleh saya berdua, yaitu Muhammad Fandi Fadri dan Muhammad Thorik Firdaus. Yang pertama yaitu adalah negara kesatuan. Negara kesatuan adalah dalam model negara kesatuan asumsinya dasarnya berbeda dengan secara diametrik yang negara federal. Formasi negara kesatuan dideklarasikan saat kemerdekaan oleh para pendiri dengan kesepakatan para penguasa daerah. Apalagi kenegaraan karena diasumsikan bahwa semua wilayah yang termasuk di wilayahnya bukanlah bagian-bagian wilayah yang bersifat independen. Dengan dasar itu, maka negara membentuk daerah-daerah wilayah atau wilayah yang kemudian diberi kekuasaan atau kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurusi berbagai kepentingan masyarakat. Oke, kemudian di dalam negara kesatuan juga terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dengan demikian, sehingga urusan-urusan negara dalam negara ialah pemerintahan pusat. Di samping itu juga tanggung jawab pelaksana negara atau pemerintah pusat diserahkan sepenuhnya kepada daerah untuk diatur dan diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan kekuasaan. Kemudian negara federal atau materi negara federal akan dijelaskan oleh Thorik Firdaus. Oke, di sini negara federasi adalah negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri, kemudian negara-negara mengadakan ikatan kerjasama yang efektif. Tetapi di samping itu, negara-negara tersebut masih ingin mempunyai wewenang-wewenang yang dapat diurus sendiri. Jadi di sini tidaklah semua urusan diserahkan kepada pemerintah gabungannya atau pemerintah federal, tapi masih ada beberapa urusan tertentu yang tetap diurus sendiri. Biasanya urusan-urusan yang diserahkan oleh pemerintah negara-negara bagian kepada pemerintah federal adalah urusan-urusan yang menyangkut kepentingan semua negara-negara bagian tersebut, misalnya untuk moneter, pertahanan, peradilan, dan hubungan luar negeri. Dalam negara serikat atau federal, kesatuan negara terbagi antara negara bagian dan pemerintah federal. Kekuasaan asli ada pada negara bagian sebagai badan hukum negara yang bersifat sendiri-sendiri yang secara bersama-sama membentuk pemerintahan federal dengan batas-batas kekuasaan yang disepakati bersama oleh negara bagian dalam konstitusi. Urusan pertahanan, keuangan, dan hubungan luar negeri di negara serikat atau federal selalu ditentukan sebagai urusan pemerintahan federal. Sehingga dalam praktek pemerintahan federal cenderung sangat kuat kedudukannya. Selanjutnya, persamaan negara kesatuan dan federal akan dibawakan oleh Muhammad Fandi Fadri. Ya, kemudian persamaan negara kesatuan dan negara federal ada dua, yaitu yang pertama, pembagian hanya namanya yang berbeda. Di dalam didesentralisir daerah-daerah bagian itu namanya atau daerah, apakah daerah tingkat 1, daerah tingkat 2, dan sebagainya yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan daerah atau wilayah negara kesatuan yang bersikap pada negara serikat, daerah-daerah bagi itu namanya negara-negara. Jadi di sini ada negara dalam negara. Tidak demikian halnya pada negara kesatuan yang didesentralisir. Adanya dua macam pemerintahan pada dua negara tersebut, yaitu pada negara kesatuan yang didesentralisir terdapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan pada negara serikat terdapat pemerintah federal atau pemerintah negara gabungan dan pemerintah negara bagian, menurut Soehino tahun 1991. Kemudian akan dilanjutkan dengan perbedaan negara kesatuan dengan federal oleh Thorik Firdaus. Perbedaan negara kesatuan dan negara federal yaitu ada beberapa, tapi saya akan menyebutkan dua saja. Yang pertama, pada negara federal, negara presiden memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang dasarnya sendiri dan dapat menentukan bentuk organisasinya masing-masing dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan konstitusi negara federal. Sedangkan dengan negara kesatuan, pembuatan undang-undang dasar hanya berada di pusat dan pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan tersebut.
Yang kedua, sistem pembagian kekuasaan di dalam Undang-Undang Dasar. Pada negara yang berwenang atau kekuasaan pemerintah pusat lah yang dirumuskan secara umum, sedangkan urusan otoritas atau kekuasaan dan pemerintahan daerah disebutkan atau dirumuskan satu persatu secara terperinci melalui urusan pemerintah. Pada negara serikat, urusan-urusan yang menjadi otoritas atau kekuasaan pemerintah federal atau pemerintah yang bergabung bersamanya disebutkan satu persatu secara detail di undang-undang. Malah sering diadakan pertemuan khusus untuk hal-hal atau urusan yang pengurusnya itu diserahkan kepada atau menjadi otoritas pemerintah federal. Dan biasanya ini adalah hal atau urusan-urusan yang menyangkut kepentingan bersama dari semua negara bagian.